kamu Ya itu karena kamu kan impoten. kebanyakan Islam itu kan siang kan, nikah cerai, kawin cerai, kawin cerai. Udah ya, yang impoten dibawa aja ya. Lagi nggak mau ngomong orang impoten Nggak bisa berargumen, mulai memfitnah dia. Inilah orang Kristen, membual kerjanya. Halo Halim Jusfin, agamanya apa bro? Kristen. Oke, di sini yang awam boleh bertanya saja, kalau yang berilmu boleh diskusi dua arah. Tema kita siapa nabi palsu menurut Yesus dalam Matius pasal 7 nomor 15 sampai 18. Ya. Silakan. Kayaknya Boleh bertanya saja. Kak sih, saya cuma hanya mau ngomong aja kalau Boleh bertanya kalau tentang agama saya. bukan kalau tentang Kak Rifa itu kalau berbicara kayaknya sok pinter gitu. Jadi Itu tolong penilaian kamu. dikoreksi Jangan lagi gitu. menghakimi. Terus nyanyi-nyanyi Kata apa Yesus, tadi? jangan Nyanyi nggak bener menghakimi. itu. Nyanyi apa tadi barusan? Ya, Nyanyi-nyanyi saya apa nyanyi itu? kan gak ganggu. Loh kok marah? Ya ganggu lah Kok pastinya. terguncang? Baru nyanyi Bukan doang terguncang. udah terguncang. Tapi Apalagi Bunda aneh Rifa. gitu, kayak orang stres gitu. Kayak orang stres kalau Nggak berpendidikan apa-apa nggak kayak dong. gitu. Kita semua Itu kan, berpendidikan. tunggu. Dek, Gitu. tapi bukan cuma saya yang pernah dituduh stres. Dulu Yesus bahkan dituduh orang gila loh, Dek. Ya nggak apa-apa kalau Tuhan Ya. dituduh nggak apa-apa. Kalau situ mau dituduh gitu Nah, ya sudah. memang Itu. ya memang Kalau di situ mau nuduh orang-orang gitu nggak yang apa-apa. menyampaikan kebenaran itu pasti dikata-katain sama orang Nggak yang apa-apa. tidak benar. Kalau merasa diri situ Ya, benar nggak sudah apa-apa. gitu. Wah, Tapi enggak, kalau nyanyi kayak kalau gitu saya nggak lihat. apa-apa. Kalau Yesus nggak nyanyi kayak gitu. Loh, Ada Kristen yang nyanyi-nyanyi di gereja. Iya nyanyi kayak gitu apa nyanyi apa di gereja nggak nyanyi gitu. Lah, orang Kristen Di gereja nyanyi-nyanyi nyanyi kan, seperti bahkan ada yang itu. nyanyi sikir raba-raba. Bukan, kamu tidak memberi memberi melihat. pengetahuan, kamu malah Oh, mau membikin melihat orang Kristen itu nyanyi di gereja gimana? ngajarin Oke, stres kita lihat gitu. orang Kristen nyanyi. Kamu ngajarin jangan- orang stres. Jangan Bukan kamu menghakimi, ngajarin jangan-jangan ilmu. kamu yang stres. Kamu katanya berpendidikan. Kenapa? Ajarin iya dong. ilmunya. Saya Saya mau ngajarin ilmu. diajarin ilmunya. Tapi kalau Kenapa nyanyi gitu sesak apa? napas, Dek? Ya nggak Bukan, apa-apa nggak dong, sesak saya nyanyi-nyanyi nafas. saya kok. Ada Ya sesak udah kan nafas. yang nyanyi Habis siapa? itu Yang nyanyi aneh siapa? gitu loh. Katanya berilmu, Iya, yang nyanyi ilmunya siapa? tinggi. Aneh Enggak, yang ilmunya. nyanyi itu siapa? Kalau nyanyi gitu kayak orang gila ya Iya, semua orang yang- bisa. Loh, gitu berarti loh. orang di gereja nyanyi gila gitu. Ya terserah lihat aja. Yang dinyanyi kayak Rifa Loh, gitu. berarti Kayak orang Kak yang Rifa nyanyi di gitu. gereja Kak tuh Rifa orang gila nyanyinya kan gitu. kayak orang gila gitu. Coba Loh, berarti yang nyanyi di gereja itu didengar lagi semuanya gitu yang loh. Waktu Kak haleluya. Rifa Berarti senggang, orang gila gitu. waktu Kak Rifa senggang itu dengerin lagi gitu loh. Kak Rifa tadi ngomong apa gitu. Berarti- Kalau Kak Rifa Loh, membagi berarti ilmu enggak. walaupun salah, Aduh, kok walaupun Udah, salah itu silakan kita ngomong terima. dulu deh. Tapi kalau Kak Rifa Teman-teman nyanyi kayak orang kayaknya stres kan bentar, kasihan Halim, gitu bentar, loh. Halim. Kak Rifa, Teman-teman kita dengarkan aja ya, kasihan Halim ini mungkin dia terguncang. Udah silakan Halim, silakan curhat. Saya mute dulu. Kasihan dia kayaknya tantrum dia. Lanjut, Dek. Mic-nya, nggak apa-apa Halim, curahkan saja semua keluh kesahmu. Mungkin Bunda Gembala bisa mengobati kejiwaan kamu yang lagi ada bermasalah. Silakan Halim. Bunda Gembala dengarkan ya, atau Bunda nyanyikan ya. Oke, Bunda nyanyikan aja. Aku ini Bunda Gembala, Lio Lio iyo 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 iyo. Inilah kerja Bunda, mengembala domba. Apa yang Bunda pikirkan lagi? Mari sini teman Oten, kalian bertanya saja, jangan coba menjelaskan, nanti Bunda bisa gila. Jangan kalian coba-coba asumsi, karena bundanya di sini hanya pun edukasi. Lio lio yo yo i. Lio 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 i. Lio 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 lio. Silakan. Halim, silakan dibuka mic-nya. Mungkin kamu terganggu dengan suara Bunda yang sangat menggetarkan jiwa dan martabat itu ya. Jadi kayaknya kamu aku pengen nyanyi kayak Bunda, tapi aku nggak mampu menciptakan lirik sehebat Bunda. Jadi kamu kayaknya marah. Jangan gitu dong Halim. Ciptakan juga lagu sendiri. Jangan ikut-ikut Bunda. Kreatif dong. Bikin lagu sendiri, nyanyi sendiri. Jangan ikut-ikut Bunda. Nggak usah Halim. Ini kemampuan ini hanya Bunda yang bisa. Ya. Lio lio yo yo i. Lio 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 i. Halim, anak Bunda, silakan anak Bunda. Silakan dibuka mic-nya anak Bunda. Ada masalah apa nak? Coba cerita sama Bunda sini nak. Cup. Kenapa nak? Kenapa? Masalahnya ada apa? Sebegitu berat masalahnya, Dek. Nak. Ada apa coba?
Coba jelaskan sama Bunda, nak. Apa masalahnya? Siapa yang nakal sama kamu? Ada yang membuli kamu di kampus, nak? Ada yang ngata-ngatain kamu nggak? Ada yang ngata-ngatain kamu terkutuk, tidak waras lagi, ada? Sabar. Yesus pun juga dikatai begitu ya. Ya nak ya? Pikul salib ya anak Bunda ya. Berat memang kenyataan hidup ini anak Bunda ya. Jalani dengan tenang anak Bunda. Tetap baca Bible, bagian Amsal pasal 7 nomor 18 boleh dibaca sering-sering ya anak Bunda ya, supaya lebih tercerahkan jiwa raganya ya. Yeskiel pasal 23 nomor 20 Bunda rekomendasikan buat Halim untuk dibaca setiap harinya. Siap. Ya, Halim. Ya, makasih Kak Rifa. Makasih, sarannya siap. Kalau nyanyi-nyanyinya tadi, saran saya nyanyi-nyanyinya tadi nggak bener gitu loh. Kalau Kak Rifa mau jelek-jelekin nggak agama apa-apa. gitu juga nggak apa-apa. Tapi jangan ngapain ngejelek-jelekin Kak Rifa agama nyanyi kamu, Dek? stres gitu loh maksudnya. Saya Nggak terima apa-apa, loh. Kak Rifa bilang yang diduga apapun, stresan terima kok. saya. Yang diduga stresan saya, bukan Iya, kamu kalau- yang dituduh. Kenapa kamu yang kalau marah? nyanyi-nyanyi Kayaknya kamu tadi sayang stres, banget coba ya Kak sama Rifa nanti saya. kalau- Teman-teman, Kak Rifa, kayaknya Halim ini iya, sayang sayang banget lah. sama saya. Sayang lah Kak Rifa. Sampai- Saya sering kok nonton Kak Rifa. Iya. Sayang lah. Iya. Kita walaupun Silakan, orang silakan, ngomong apa salah, yang- gimana? iman kita nggak apa-apa. Kita terima Salah, kok Kak jadi Rifa. saya salah. Tunggu. Saya salah. Banyak yang salah diomong Yang Kak mana, Rifa. coba? Kak Rifa Yang kalau mana, yang mana? Coba. Alkitab itu Coba yang mana? dicomot-comot. Kayak Tuhan Ya, Yesus ya udah, katanya kalau apa gitu, tadi? coba. Nggak ada fungsi. Kenapa? Oh, Tuhan Yesus nggak ada saya fungsi lahir di bertanya dunia. gunanya Yesus apa di dunia. Saya bilang nggak ada guna. Saya tanya gunanya apa. Kalau ada gunanya kasih tahu lah. Sekarang gini loh. Apa Sekarang gunanya gini, Kak Yesus untuk Rifa. peradaban gitu loh, Oke, Dek. saya jawab boleh? Kok marah Saya sih? jawab boleh? Boleh. Nah, sekarang gini. Kalau bilang gunanya Yesus nggak ada, Kak Rifa kan bilang nggak ada kan gunanya. Sekarang Bukan gini. gitu. Saya tanya gunanya apa, kok menyimpulkan perkataan saya yang tidak. Itu namanya strawman, Dek. Saya tanya Oke. apa gunanya Yesus bagi peradaban. Oke. Kalau kamu bilang ada ya jelaskan biar Bunda berubah. Oh, ternyata ada gunanya Yesus buat peradaban. Mungkin Udah gara-gara di Yesus framing pernah soalnya. mungkin duduk. Gini loh, kalau saya jelaskan, Kak Rifanya juga sudah framing di otaknya Kak Rifa sudah di framing. Itu perasaan kamu saja itu. Masa gitu Saya anak sering Tuhan dengerin masa Kak nggak Rifa, berani tapi nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. menjelaskan? Intinya nggak Ya apa-apa, udah, Kak ya Rifa udah. berpendapat Ya, apa Bunda, boleh Bunda. kok. Ya, Enggak, Kak Rifa intinya Halim, berpendapat Halim apa? jelaskan deh, nggak apa-apa deh. Siap. Bunda di sini ingin diajarkan sama Halim aja deh. Coba Bunda pengen tahu apa gunanya Yesus waktu hidup 33 tahun untuk peradaban itu gunanya apa? Silahkan dijelaskan. Bunda tunggu jawabannya ya, Dek. Tuhan Yesus kan Kalau itu kan Isaac firman. Newton, Tuhan Yesus asalnya dari firman. Dia gunanya Betul. untuk menyelamatkan manusia yang percaya sama dia. menyelamatkan siapa? Siapa Kalau yang Kak pernah Rifa nggak menyelamatkan percaya nggak dia? apa-apa. Itu tidak dipaksa Bukan. gitu loh. Bukan gitu pertanyaan Siapa yang Bunda kan percaya gini loh, diselamatkan, anak kalau Bunda. nggak percaya nggak apa-apa gitu loh. Jangan jelek-jelekin, nggak apa-apa sih. Tapi jelek-jelekin nggak Saya apa-apa nggak sih. pernah, Nggak apa-apa. maaf, saya mencintai Yesus. Saya sangat mencintai Yesus. Buktinya saya nungguin dia kok. Saya nungguin dia turun untuk Ya. menjamah saya. Saya lagi nunggu dia buat jamah saya. Ya, kok nggak ada Saya gunanya tidak gitu? Dibilang nggak ada mungkin gunanya membenci. Ya memang makanya saya tanya apa gunanya di dunia. Untuk peradaban ini guna, untuk Ya, untuk perubahan menyelamatkan peradaban manusia. gunanya Yesus apa? Oh berarti untuk perubahan peradaban tidak ada. Perubahan peradaban gimana maksudnya? Kan Contoh kayak nggak Nabi semua Muhammad harus nih, ada contoh perubahan. nih. Nah contoh nih, kan saya tanya kan gunanya untuk peradaban. Isaac Newton merubah peradaban dengan memberikan ilmu pengetahuan. Nabi Muhammad merubah peradaban Eropa dari yang gelap gulita menjadi berilmu pengetahuan. Itu datanya ada. Nih saya kasih data. Nah kalau Yesus itu pernah tidak kehadiran dia itu merubah peradaban dari yang bobrok menjadi baik? Ada nggak? Kalau Nabi Muhammad ada datanya tuh. Jelas, memberikan Eropa. hukum kasih. Nah, yaudah. Kalau kamu Hukum kasih yang dipukul, mana yang- kalau ditempeleng kamu nggak boleh balas. Itu kan hukum kasih. Oh jadi kalau hukum ditempeleng itu merubah peradaban. Peradaban mana yang pernah dirubah karena hukum kasih Hukum itu? kasihnya. Karena orang zaman Iya. dulu kan Kak Rifa kan tahu sejarah gimana. Orang saling membunuh, orang banyak yang Iya. berperang. Gitu Bukannya kan. gara-gara Yesus lahir ke dunia makin banyak perang gara-gara Yesus ada perang salib berkali-kali loh perang salib Beda. Itu kan oknum. Itu kan oknum, bukan Tuhan Yesus Hah? ngajarin. Oknum. Iya dong, Loh. oknum itu. Apa Tuhan Yesus ngajarin ayo berperang? Tunggu. Bentar, ada dalilnya. Yesus bahkan adalah seorang memerangi anak orang-orang ada nih. Ini ada nih. Nih ya. Mana? Ini ada dalilnya kok. Mana? Ada. Jangan dicomot Kak Rifa. Oh, boleh kamu baca satu perikop? Ya, jangan saya yang Enggak suruh usah baca Kak satu Rifa perikop. aja. Saya lagi ini, Wah, lagi itu apa? namanya saya disuruh baca satu perikop nyusahin saya dong. Masa saya bukan orang Kristen disuruh baca Bukan satu maksudnya, perikop? bukan maksudnya poinnya nggak apa-apa poinnya gitu. Poinnya nggak apa-apa poinnya Iya. di mana gitu.
Saya kan bertanya, kan kamu yang mau menjelaskan karena kamu kan Kristen. Coba kamu baca dalam kitab kamu di Keluaran pasal 14. Katanya Tuhan kamu nggak pernah berperang. Nih ada datanya kok Tuhan kamu pernah berperang, bahkan memerangi manusia lagi Tuhanmu itu. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tuhan akan berperang bagimu dan kamu tinggal diam saja. Tuhan akan berjuang untuk kamu, kamu tidak. Tuhan akan berperang bagi kita. Tuh Tuhan akan berperang bagimu. Tuhan akan berperang. Tuh Tuhan kamu berperang. Katanya nggak pernah berperang, di mana sih? Itu berperang melawan Tuhan apa? melawan manusia lah, kan melawan Bukan, musuh-musuhnya Bani itu Israel. berperang. Ya, musuh-musuh Bani Israel. Tapi kan berperang melawan Oh, apa itu? Ya melawan Berperang manusia itu kan. yang gimana? Apa Ya ada? berperang itu masa apa nggak ada tahu, bukti? masa dijelasin cari berperang di mana sih dia? Bukan. Adek gimana sih dia? Itu berperang apa gitu loh? Berperang dalam konteks apa? Di sini Tuhan Anda itu berperang melawan musuh-musuhnya Israel. Jadi Tuhan Anda itu belain Israel lalu menghancurkan manusia-manusia lain. Ini kejam sekali deh. Padahal kan sama-sama ciptaannya. Bukan. Mana buktinya? Ada? Nggak ada. Itu kan kata Loh, yang di Tuhan kata akan yang berperang dituliskan. untuk kamu dan kamu akan diam saja. Loh, kata yang dituliskan ini tidak terlaksana berarti. Kata Cuma yang di- omong-omong doang. Sebentar Kak. Kakak kan memahaminya secara letterlek gitu. Berperangnya Ya, kalau kamu seperti apa? memahaminya Tuhan secara apa? turun tangan membawa pedang, membawa apa? Itu kan tidak. Loh, ada Yesus itu kan mengatakan kalau Yesus itu membawa pedang. ya, tapi kan itu apa? Kata-kata apa itu? Ya apa? Kata- Anda lah jelaskan, kok saya yang harus jelaskan. Gimana sih Dek? Ini kitab-kitab Anda. Katanya saya salah memahami. Kalau saya salah memahami kan wajar, saya bukan Kristen ya. Tapi kalau kamu kok malah nanya balik ke saya, berarti kamu ingin saya menjelaskan maksudnya. Harusnya kamu yang Itu jelasin dong. musuh-musuhnya di artinya mana? alegori. Musuh yang apa? Musuh dalam konteks musuhnya orang Israel, oke, Ya manusia. kamu tanya saya. Ini gimana ini? Berarti kamu Ya mau kan, saya Kak sudah menafsirkan ayat kamu. Saya kan membaca bertanya, saya itu. bilang Tuhan kamu berperang. Ya memang bacanya begitu, Tuhan kamu berperang. Nih kok marah sama saya sih? Yang tertulis kan begitu. Tuhan akan Bukan, berperang saya nggak untuk marah. kamu dan kamu akan diam saja. Ya kamu jelasin konteksnya apa? Kok malah sama saya? Konteks kalau Kan saya kan cuma Iya, baca. kalau konteks Gimana itu. sih, Dek? Gimana Ya, konteks kalau Nih kamu lihat nih berperang konteksnya. itu berperang mana? Nih, Bisa. Ini ya kalau kita lihat nih, ya. Nih. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nih, di sini banyak datanya, bukan cuma ini. Nih, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu atas bahkan Tuhan Anda memerangi Bani Amalek secara turun-temurun loh. Bentar ya, saya kasih datanya ya. Anda nggak tahu suku Amalek itu, kasihan banget suku Amalek tidak ada nabi diutus kepada mereka, ketika mereka sesat tidak dikasih kesempatan untuk bertobat. Dibunuh lagi turun-temurun sama Tuhan Anda. Nih ya. Untung saya bukan Bani Amalek ya. Kesedih kali kalau jadi keturunan Bani Amalek ya guys. Nih, Tuhan Anda melawan suku Amalek loh. Kasihan loh, Tuhan kok ngelawan orang sih. Nggak seimbang gitulah. Gimana coba? Tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang. Tuh, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Kasihan anak-anak cucunya Amalek dilawan sama Tuhannya sendiri. Takut saya jadi. Siapa orang Amalek itu, Coba Kak? konteksnya. Orang Amalek siapa itu? Orang Amalek itu orang yang belum dapat, orang Amalek orang yang tidak diizinkan Tuhan Anda untuk selamat karena mereka tidak pernah diutus nabi kepada mereka tapi diperintahkan untuk menyembah kepada mereka. Aneh kan? Kalau Bani Israel Orang walaupun Indonesia udah juga, diutus rasul. orang Indonesia juga nggak diutus, nggak ada yang diutus ke sini Ada. untuk nabi yang diutus Ada. ke sini mana? Ada Mana? Nabi Muhammad SAW itu adalah nabi seluruh Nabi Muhammad alam tidak semesta. diutus ke situ, ke Arab itu. Iya, tapi bukan Nabi ke Muhammad Indonesia. ajarannya diajarkan kepada Loh, ajarannya Tuhan juga sahabat-sahabatnya. mana-mana Kak. Ajaran Tuhan Ya Yesus mana kemana-mana. buktinya? Mana buktinya orang Amalek dapat Loh, orang pengajaran Kristen Tuhan semua Anda? kan ajarannya Tuhan Yesus. Yang saya tanya itu di mana orang Amalek pernah mendapatkan perintah dan larangan terkait tentang kan Tuhan Anda kan hanya mengutus nabi kepada Bani Israel doang. Gimana sih? Iya, ke Indonesia juga enggak kan? Mana ke Ke Indonesia? Indonesia ini Nabi Muhammad telah diutus untuk ke Nabi seluruh Muhammad alam diutusnya ke semesta. Arab. Ke Arab Kak, Iya, bukan tapi ke Nabi sini. Muhammad mengajarkan sahabatnya dan kemudian mengirimkan sahabatnya kemana-mana. Ya Itu yang sama. benar. Sahabatnya juga dikirim Beda ke lah, memangnya Indonesia, ada. kemana-mana. Coba tunjukin sahabatnya Musa pernah diutus ke Amalek. Sahabatnya Musa gimana? Sahabatnya Tuhan Yesus. Loh kamu kok nggak ngerti konteks? Pengikutnya Tuhan Loh, Yesus. ini Yesus belum hadir. Dalam kitab Keluaran itu Tuhan Belum belum hadir lahir aja, sebagai hanya manusia, kan dia masih jadi roh. Gimana sih?
Ini Dalam kan roh, dalam Tuhan Yesus kitab bukan dari Keluaran, roh. Tuhan kan belum Kak, lahir. jangan salah Kak. Tuhan Yesus bukan dari roh. Tuhan Yesus Terus? itu firman, Terus? firman Allah, firman Bapa. Firman itu bentuknya kayak apa dulu sebelum jadi manusia? Kata-kata yang diucapkan oleh Bapa yang waktu menciptakan dunia segala sesuatu itu kan firman. Oh, iya. Kata-kata Bapa berarti Yesus. Iya, betul. Iya. Oh, jadi ketika ini firman Tuhan dalam mulut para nabi ini Yesus yang dalam mulut para nabi nih. Ya, Ini Gitu. gimana ini? Gimana? ini Gimana ada kata-kata Tuhan dalam mulut para nabi, ya. Ulangan 18 nomor 18 tuh. Diletakkan firman Tuhan dalam mulut para nabi. Berarti Yesus di dalam mulut para nabi gitu. Nongkrong atau gimana? Coba Nah, jelasin. kan? Sudah di framing kan? Di framingnya mesti gitu. Saya Saya kenapa kan sih baperan banget denger sih juga. Halim ini? Halim ini dia yang cerita kalau Yesus itu adalah Bukan. kata-kata Tuhan. Saya jadinya Sekarang lucu katanya gitu Kak. balik Kak, ke malah. Kak, Kak Rifa itu ilmunya tinggi Kalau tapi itu meleset-melesetin ketawa semua dong. gitu loh. Ilmunya Gini loh, tinggi Dek. saya tahu, tapi meleset-melesetin Gini loh, gitu Dek. loh. Dek, kenapa Mulutnya di baper para ketika nabi. ditanya Gimana balik? sih? Di sini dituliskan bahwa firman Tuhan itu diletakkan di mulut para nabi. Nah, kamu bilang kan perkataan Tuhan itu adalah Yesus. Berarti Yesus itu pernah keluar dari mulut para nabi gitu. Sekarang gini. Ya, sekarang saya kasih gambaran gini. Kalau menciptakan dunia berarti kan dunia disebutkan terus tercipta. Alam semesta disebutkan terus tercipta. Kan gitu kan? Ya kan? Wujudnya kalau firman dikasih di mulutnya itu bukan berarti di mulutnya dijejelin kayak makanan gitu, bukan Kak. Lah yang bilang arti Yesus dari itu apa yang perkataan Tuhan diucapkan kan itu kamu firman, tadi, Dek. gitu loh. Lah yang bilang Gimana? firman itu adalah Yesus kan kamu. Kamu gimana sih nggak konsisten? Yang Iya, bilang firman bahwa Tuhan Yesus firman Tuhan. memang. Nah, kata-kata Tuhan itu Yesus kan? Iya, memang. Maka ketika Kata-kata Tuhan Tuhan- berkata, Tuhan beryesus kan? Iya betul. Sebelumnya tuh Tuhan Yesus itu firman. Makanya ketika Tuhan Sebelum berfirman dalam jadi kitab manusia, perjanjian lama begitu. itu Yesus yang sedang disampaikan semua. Yesus itu banyak Yesus berarti ya. Berfirmanlah Tuhan, beryesuslah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Berarti semua itu Ya Yesus. kalau menggambarkan kata-kata kita kan kata-kata kita mengatakan sesuatu kan juga banyak. Kita bisa mengatakan bahasa Inggris, Ini kita loh, bisa kan mengatakan kamu bahasa nih, kamu Mandarin, lihat kita nih. bisa mengatakan bahasa Iya, Jawa atau bahasa loh, katanya Banyak kata-kata gitu. itu Yesus gimana? Ini gimana sih nggak konsisten katanya kata-kata Iya, itu Yesus? kata-kata Ini Yesus, betul. tolong jadi orang tuh. Nah, ya udah berarti setiap perkataan Tuhan itu adalah Yesus. Berarti banyak Yesus selama ini. Iya betul. Betul. Ya, ini contoh. Betul, Saya kasih betul. data contoh. Betul ya. Berarti Yesus banyak ya. Betul. 100% betul. Oh, ya udah ya. Ya udah, ada ribuan Yesus berarti selama ini ya. Ya kalau kata-katanya Kak Rifa kalau meluncur ke orang-orang itu banyak loh. Itu Yesus. Kan Iya, tetap kata-katanya ya, nggak Kak apa-apa. Rifa tetap satu. Iya, Tetap iya, satu. iya. Berarti Yesus banyak teman-teman. Jadi Banyak dari pantesan mana? wajahnya beda-beda ya. Loh, Katanya Kak Rifa tadi saya dengar dia ya. dari 2 bulan yang lalu saya dengar Kak Rifa. Kata-katanya banyak Kak Rifa. Kan cuma Ya, satu berarti Yesus kata-katanya Kak banyak Rifa. Iya, kata-kata saya banyak kan? Cuma satu. Banyak Loh, kan kok kata-kata wujudnya saya cuma kata-katanya kan berupa kalimat Gimana cuma banyak. satu? Enggak dong, kata-kata saya banyak. Saya udah berkata-kata selama 38 tahun gitu loh. Kok sedih? Iya, tapi kan itu kata-katanya Kak Rifa. Tetap kata-katanya Kak Rifa. Iya, betul. Tapi banyak kan kata-kata Kan saya? satu, iya banyak kata-katanya. Masa katanya banyak. Ya udah, berarti Yesus banyak Karena kan? Firman kan nggak mungkin hanya ngomong jangan gitu kan nggak mungkin. Stop kan nggak mungkin. Pasti ngomongnya kan Iya, membunuh. saya cuma menanyakan Jangan bahwa berzina. firman ini kan Yesus. Ya udah, Yesus itu banyak berarti karena firman Tuhan udah banyak disampaikan. Ah, ke itu orang. kan framingnya Kak Rifa itu. Saya kan bertanya, kenapa sih kok baper banget? Ya tapi Kak sampai Rifa begitu? framing bukan bertanya itu. Tuhan Yesus banyak. udah, Tuhan Yesus jawab banyak. aja, salah loh, Banyak Rifa. kata-katanya banyak. Orangnya kan cuma Kan kamu Satu. bilang kalau kata-kata Tuhan itu Yesus, mana yang benar ini? Coba ditarik lagi deh omongannya deh kalau salah. Kenapa sih, Dek? Enggak, Uni, tadi saya Kata-kata- salah ngomongnya gitu. kata-kata Tuhan itu Yesus, betul. 100% betul. Nah, berarti setiap perkataan Tuhan adalah Yesus, betul? Iya betul. Iya betul. Bible itu perkataan Tuhan enggak? Betul. Berarti itu Yesus. Betul. Teman-teman ya, sudah dijawab ya. Terima kasih. Bible adalah Yesus. Boleh berarti dipanggil. Aku mau baca Yesus gitu. Aku mau baca Bible. Aku mau bahasa Nah, baca itu Yesus. framing lagi. Itu framing itu, bukan nanya Katanya itu. Bible tadi Yesus. Ini gimana Iya nih, memang. saudaraku Tapi kalau nih? kayak gini, aku mau bicara, aku mau baca Kak Rifa gitu. Kata-katanya Kak Rifa mau saya baca gitu enggak lah. Kan Kalau saya- kamu yang kata-katanya Kak bilang Rifa saya tadi tulis Bible gitu. itu Yesus.
Kan kamu Ya tadi boleh yang kalau Kak bilang. Rifa bilang gitu juga boleh sih, nggak apa-apa sih. Ya udah kalau gitu Kak Rifa kenapa merasa itu pantas marah? nggak apa-apa gitu loh. Kan itu Lah, kepantasan, bukan kepatutan saya aja yang gitu. mengatakan pantas, Ya nggak kamu apa-apa. yang bilang, Dek. Ya udah nggak Bukan, apa-apa, maksud jangan saya gini loh. kalau nggak apa-apa jangan ngamuk, Dek. Kalau nggak apa-apa ya Enggak, udah nggak enggak. apa-apa. Saya gitu. sayang sama Kak Rifa. Saya suka kok sama Kak Rifa. Iya, saya juga Benar. sayang sama kamu. Walaupun makanya saya ada diskusi. banyak hal yang Kak Rifa itu berbicaranya itu ngawur, tapi nggak apa-apa. Orang Ya kan boleh tunjukin dong lah, berbicara masa yang diam aja kalau tidak sesuai dengan ngawur. Kalau kenyataannya, ngawur nggak tuh dilurus. apa-apa. Ya tunjukin kalau ngawur. Kalau nggak ada ditunjukin berarti kamu yang ngawur. Ya itu Nuduh-nuduh nggak ada tadi, bukti. Pak Mana Kak Rifa coba? ngeframe-nya apa? Nge-frame-nya gimana coba? Kalau gini, Tuhan Yesus itu kan kata-katanya Allah, kata-kata Itu firman kan. bukan kata saya, kan kata kamu tadi begitu. Loh, Kak Rifa bilang Gimana sebentar, sih? Kak Rifa Nih, bilang katanya Tuhan Yesus banyak. coba Lah, Kak Rifa kamu lihat berkata-kata kan dalam banyak. Yesaya Berarti bentar. Nih, Yesaya pasal 51 nomor 16 nih saya kasih ke ayat kamu ya. Yesaya, kamu baca ya, Dek ya. Kita pakai dalil aja ya, Dek ya. Jangan marah-marah. Tapi Diskusinya bukan, bagus-bagus Kak. aja nih. Masih. Kita buktikan kalau saya itu tidak berbodong. Saya nggak suka berbodong soalnya ya. Di mana dia, mana dia, mana dia, mana dia. Yesaya. Nah nih saya. Yesaya pasal berapa ini tadi nih? Yesaya pasal 51 nomor 16. Yesaya pasal 51 nomor 16. Ya. Nih. Aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku. Berarti Yesus ada di dalam mulut Nabi Yesaya gitu. Ya kalau Kak Rifa mengartikan seperti itu bisa. Saya kan tanya, Kita berarti yang memang akan- begitu maknanya. Bisa. Oh, kalau ya seperti itu bisa. udah. Ya. Ya Bisa udah. diartikan seperti itu Kak Rifa karena Kak Rifa awam. Oh, iya, makanya saya bertanya Kak karena Rifa saya mau awam kan framing, kamu. semua di framing gitu. Mana Tapi- sih, Dek? Ini kenapa sih teman-teman Kak Rifa mau framing itu. Dia bilang kita awam, dia nggak mau menjelaskan. Ya iyalah kita kan lucu Ya, nggak adik ini. Kan apa-apa. ini cuma bertanya. Bener, itu betul Kak, betul. Tapi Iya. kalau Kak Rifa yang ngomong, kalau orang Kristen yang ngomong kan nggak gitu juga gitu loh. Ya udah, Tapi yang Kak Rifa benernya ngomong nggak gimana apa-apa. Halim? Yang benernya gimana? Kan Halim bilang kalau firman Tuhan itu adalah Yesus. Gini loh, Ketika Kak. firman Tuhan di dalam mulut Yesaya, maka bisakah dikatakan bahwa ada Yesus dalam mulutnya Yesaya? Bisa nggak dikatakan begitu? Bisa kalau Kak Rifa, untuk Kak Rifa bisa. Oh, berarti bisa, guys. Untuk Kak Rifa bisa. Iya, terima kasih. Udah ada lagi pertanyaannya Halim ya, sepertinya Cuma kamu. saya suka sama Kak Rifa. Daripada- Kak Rifa berpendidikan. Oh Tapi iya, banyak hal yang terima ngawur-ngawur yang Kak kasih. Rifa ucapkan. Tapi Nggak satu, apa-apa, yang kedua, dikatain ngawur sama orang ngawur mah nggak apa-apa. nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Orang kan bisa ngelihat ya. Terus yang kedua, Orang bisa nyanyi-nyanyinya lihat nggak kok, beres itu. 1,2. Ngapain orang Ah nggak orang apa-apa. ngomong Yang nyanyi itu saya kok dinyanyiin nggak rugi apa? kok. Ah nggak Iya, apa-apa nggak mah. rugi. Kalau saya nyanyi biarin Tapi aja. kan Nggak bukan ngerugiin gitu. orang juga. Kak Rifa yang tinggi ilmunya kan jadinya kasihan gitu loh. Saya karena Saya kan orangnya saya suka lucu. sama Kak Rifa. Saya orangnya lucu. Saya bukan hanya pinter, saya juga Bukan lucu orangnya. Kamu lupa dengan itu hal bukan itu. lucu kayak orang stres Kak. Oh banyak yang Maka coba ketemu. dengerin Enggak lagi. lah. Stres Kakak itu dengerin kalau lagi nyanyi nanti itu tuh waktu- nggak ada maknanya. Kok saya ada maknanya. Contoh, saya ini Bunda Gembala, lio lio iyo 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 ye. Inilah kerja saya mengembala domba. Apa yang mau saya pikirkan lagi? Mari sini Oten bertanya, ayo kita berdiskusi, tapi jangan berasumsi karena ini komal edukasi. Apa yang lucu yang aneh? Saya Beda, nyanyi tadi kok. nggak gitu. Apa? Ini baik gitu. Nggak ada apa-apa. Tadi nggak gitu. Coba Kak Rifa dengerin yang lagi. ini mungkin ini. Bunda Gembala bukan Agatha, bukan juga Lina Wijaya yang suka buka celana menjual kimat itu katanya. ngapain itu? Itu ngapain? Itu Kak Rifa kan kenyataan. jadi Emang kenyataan. Bukan. Emang kenyataannya gitu, Dek. Bukan. Dek, Kalau Kak emang Rifa kenyataannya kan jadi Kak gitu. Rifa, ilmunya yang tinggi itu jadinya rendah gitu loh, malah jadi Enggak hilang gitu loh. apa-apalah. Itu perasaan kamu, Kan maaf. sayang, enggak, karena saya suka sama Kak enggak, Rifa. enggak walaupun masalah. kita Karena saya suka. bukan. karena saya suka Dek, dengerin Kak jangan Rifa, gitu. tapi Emang menjatuhkan enggak, Kak itu Rifa memang sendiri kata gitu ini loh.
Enggak, saya nggak merasa jatuh. Saya orangnya lucu kok. Saya suka kok. Enggak lucu suka itu. ada orang terhibur. Kak Rifanya jadinya. Kak Rifa punya pendidikan tinggi, punya ilmu. Enggak, itu Tapi kok gitu? ada cerita. Enggak Gitu loh. Ini apa-apa, kritik ya, Halim. membangun loh. Nggak apa-apa, Kritik membangun Dekku. loh, Nggak gitu. apa-apa. Bunda suka, nggak apa-apa. Hi, Bunda bukan Agatha, bukan pula Lina Wijaya. Sukanya buka celana, Gila, menjual Rifa itu kayak firman gitu. katanya. Kalau Bun nyatain seperti itu ngapain diucapkan di tempat umum gini gitu kan? Lah, Kan kasihan ini kan sudah menjadi rahasia umum. Kan gitu loh. Enggak, kasihan Iya. nggak apa-apa. Nggak Rasanya seperti itu. apa-apa. Iya, Kalian kenapa lucu Ariel nggak nggak guys? Kalian dibahas? merasa terhibur. Kenapa Coba Ariel kita nggak tanya dibahas? netizen aja. Ariel Noah itu. Kenapa harus dibahas Ariel? Kan tadi bukan Dia kan apologet. terjadi seperti apa-apa kan tahu Kak Rifa juga kan? Kak Rifa. Ya kan dia bukan apologet. Saya kan lagi diskusi. Nah, itu kan framing kan? Mau framing kan? Halim, kamu ada hubungan apa sama Lina Wijaya? Nggak ada, saya orang desa ya. Nggak ada, cuma Kamu kasihan sama Kak saya atau Rifanya kasihan gitu. sama Lina Wijaya? Kak Rifa, betul. Jangan kamu namanya Halim Wijaya ya. Bukan Kak Rifa. Kak Rifanya kan pendidikan tinggi. Kalau bicara seperti itu kan menjatuhkan Kak Rifa sendiri gitu loh. Enggak. Itu menurut kamu. Saya nggak merasa terjatuhkan. Teman-teman Framing lucu kan? nggak saya tuh Kelihatan bilang framing. Nggak amat lucu itu. menghibur tuh. Mereka Kalau bilang Kak menghibur. Rifa lucu, bukan jadi- rahasia lagi tuh. Jadi humoris aja, jadi pelawak aja. Nggak apa-apa. Bunda Gembala ini multitasking, mengedukasi dan menghibur. Emang gitu saya orangnya, Dek. Ya, tapi intinya tolong cuma itu aja lah saran saya Kak Rifa jangan bicara. Dengerin lagi lah nanti coba kalau Kak Rifa ini kurang bagus gitu loh. Tak aman, saya dengerin nanti deh. Saya dengerin Ya, nanti siap. Makasih Siap, ya. Kak Rifa. Makasih Kak Rifa. Kak Rifa makasih selamat. Mau dengerin lagu saya terakhir nggak? Mau dengerin lagu saya terakhir? Jangan kalau yang jelek-jelek jangan. Kasihan Kak Rifa. Oke. Hatiku gembira, Halim sini kecewa melihat Bunda Gembala. Katanya enggak lucu, si Angel kayak asu. Terima kasih Kak Rifa. Bye bye. Ya Halim. Ya deh, Halim sehat-sehat ya Ya, deh. makasih. Salam buat keluarga, jaga salam. kesehatan ya. Ya, sehat Ya terus. deh Halim ya, sehat-sehat terus ya. Si Angel kayak Jumpa lagi kita. apa sih Angel? Enggak, aku Hatiku Wah, apa? malaikat itu kira-kira tempatnya di mana dia? Malaikat tuh katanya. Malaikat itu nggak tahu aku tempatnya di mana malaikat. Di mana sih malaikat nggak tahu tempatnya di Iya mana. nggak tahu aku bukan malaikat. Ya, makanya aku kan pengen tanya sih malaikat tuh tempatnya di mana sih malaikat? Aku tahu. Ayo, Kalau Roh Kudus di mana tempatnya? Kalau Roh Kudus di mana tempatnya? Roh Kudus ya di awalnya di surga dong, tapi dicurahkan ke Terus? dunia. Nah, untuk kita Oh semua. dari surga dia turun ke dunia, tinggal di dunia sekarang dia. Iya, gitu. Di mana tepatnya di mana tinggalnya? Rumahnya di mana Roh Kudus di dunia ini? Ya, Roh Biar aku Kudus mau di datang dong. mana-mana sekarang untuk melindungi Oh ada di manusia. mana-mana. Oh ada di mana-mana. Di diskotik juga ada Roh Kudus. Ya, manusia yang diberi Di dalam septic tank kira-kira ada Roh Kudus nggak? di mana? Di dalam septic tank ada nggak Roh Kudus kira-kira? Nah, ini aneh dikit nih. Yang lain Katanya tadi di mana-mana. Gimana sih? sekarang Dalam aku lubang tanya hidung nih, kamu ada sekali Roh lagi, Kudus sekali nggak? lagi. Sekarang aku bertanya, malaikat itu Apa? gimana sih? Ayo. Nggak tahu kan aku udah jawab. Nggak tahu, Angel. Nggak tahu kok bahasa agama sih gimana sih malaikat itu Loh, gimana? kenapa harus tahu terus nggak boleh bahasa agama? Aku Emang juga kamu tahu di mana? Kamu tahu di mana posisi Bapak? Surga di mana letaknya coba? Surga di mana letaknya? aku sih pengen tanya gitu. Maksudnya itu Giliran ditanya tempat surga langsung nggak bisa jawab, menceret. malaikat itu kira-kira di mana sih tempatnya? Nggak tahu, nggak tahu. Apalagi siaran gitu. Kenapa sih kok bandel banget ya? Jangan kayak asu dong. Saya nggak tahu. Masa mau diulang-ulang jawabannya? Nggak tahu. Jangan kayak asu. Aku jawab enggak tahu. Kok maksa sih kalau nggak tahu kok maksa-maksa harus tahu sih kenapa sih nih? Padahal pertanyaannya gampang banget loh. Giliran ditanya di mana posisinya Roh Kudus bilangnya di mana-mana. Giliran ditanya di septic tank ada atau enggak langsung menceret jawabannya. Tapi nanya-nanya posisi malaikat di mana? Giliran Tuhannya yang ada di dunia ditanya di Roh Kudus posisinya di mana nggak bisa jawab. Ada di mana-mana katanya.
Itu kan lucu kan teman-teman kita Kristen ini. Ya, aku cuma pengen tanya sih. Udah sekarang aku tanya sama kamu, udah gantian. Apa sih? Aku nggak tahu, aku nggak pernah ketemu sama malaikat. Aku nggak tahu, nggak pernah nanya juga. Dan belum pernah baca literasi tentang keberadaan malaikat ada di mana. Iya. Jadi Iya. malaikat masih belum diketahui ya sama Rifa ya. Saya yang nggak tahu. Belum tahu. Kalau Bunda Maria sekarang ada di mana? Berarti kalau nggak Bunda Maria sekarang ada di mana? Bunda Maria sekarang ada di mana? di surga dong. Mana dalilnya? Kalau Bunda Maria di surga, coba tunjukin datanya. Maria di surga. Yang mana datanya? Aku juga pengen tahu sih. Coba simpel aja. Malaikat itu di mana udah gitu aja Makanya sih. so tahu. Kalau kami orang Islam tuh nggak boleh so tahu. Saya tanya. Kalau kalian itu sok tahu, bilangnya di surga tapi nggak bisa membuktikan. Kalau saya bilang nggak tahu ya nggak tahu, karena kami nggak boleh sok tahu. Kalau kamu bilangnya Bunda Maria di surga tapi nggak bisa tunjukin datanya, itu namanya sok tahu. Ini yang tidak boleh nggak tahu, nggak tahu. Aneh. Mereka sok tahu, merasa hebat dengan kesetahuannya. Ditanya di mana Bunda Maria ada di surga, mana dalilnya nggak ada. Malaikat Gabriel, Dan mereka malaikat itu memberitahukan sesuatu yang tidak diberitahukan oleh Tuhannya sama sekali, teman-teman. Giliran saya bilang saya nggak tahu di mana letak malaikat, kenapa kamu malah maksa? Aneh kan teman-teman kita Kristen ini. Tapi ketika ditanya Bunda Maria di mana, dia bilang di surga. Pas kita tanya datanya mana, nggak ada datanya. Terus kamu tahu dari mana kalau Bunda Maria di surga? Berarti kamu sok tahu. Inilah perbedaan kita, Angel. Saya adalah orang yang tidak sok tahu, kamu adalah orang yang sok tahu. Saya kalau nggak tahu, saya katakan nggak tahu. Karena bagi saya adalah pengetahuan itu kan kita dapat kalau kita cari. Saya belum mencari tahu di mana posisi malaikat, karena belum ada kepentingan saya ingin tahu di mana keberadaan mereka. Ya. Nah, tapi saya pengen tahu di mana letaknya Bunda Maria. Karena Bunda Maria itu adalah ibunya Tuhan. Mana tahu kalau dia masih di dunia saya bisa ketemu dengan beliau. Hitung-hitung untuk ngobrol-ngobrol gitu kan, gimana caranya jadi ibu Tuhan, apa manfaatnya buat pribadinya gitu kan. Kan seperti itu. Ya. Jadi itu penting banget saya mengetahui di mana. Kalau saya nggak penting ketemu malaikat, kenapa? Malaikat itu bisa datang kalau Allah izinkan. Jadi saya nggak perlu harus tahu di mana mereka berada, nggak ada kepentingannya bagi saya. Ya. Tapi kalau saya ingin tahu keberadaan Bunda Maria itu penting banget. Sama wanita kita pengen curhat gitu loh. Gimana sih Bunda Maria waktu jadi ibu Tuhan rasanya gimana? Saya pengen bikin karya ilmiah tuh. Makanya saya tanya sama kamu. Tapi kamu nggak bisa jawab. Kamu bilang udah di surga. Padahal nggak ada dalilnya loh. Jangan menghina lah. Masa nggak tahu tapi sok tahu? Jangan gitu. Mana dalilnya? Yuk tunjukin kalau Bunda Maria udah ke surga. Mana datanya? Ayo Jederkon. Jederkon. Mana datanya? Ya bohong. Udah capek dari tadi udah bilang saya nggak tahu. Seperti kamu nggak tahu menahu tentang keberadaan Roh Kudus dan Bunda Maria, saya juga nggak tahu. Cerewet banget sih, karena bilang jangan kayak asu. Ya, saya nggak tahu keberadaan malaikat karena saya lagi nggak nyari tahu. Tapi saya pengen tahu di mana keberadaan Bunda Maria. Kenapa penting buat peradaban? Saya perempuan ingin tahu bagaimana rasanya jadi ibu Tuhan. Saya pengen wawancara kalau beliau ada di dunia. Kalau beliau sudah meninggal, kuburannya di mana? Kalau beliau di surga, siapa yang ngasih tahu sama kalian? Itu loh, jangan sok tahu. Jangan mengada-ada yang tiada. Ya, itu namanya sok tahu. Katanya Bunda Maria masuk surga. Mana datanya? Siapa yang bilang? Kapan dia meninggal? Tahun keberapa? Di mana kuburnya? Tunjukkan padaku. Biar ku ziarahi. Di mana posisinya itu? Indong. Nanya-nanya posisi malaikat, keberadaan ibu Tuhannya jadi yang nggak tahu. Iu. Aneh. Kan itu penting banget. Masa kalian nggak peduli sama orang tua ibu, orang tua Tuhan kalian? Kalau aku mah ngapain aku cari tahu tempat malaikat? Malaikat kan kalau pengen ketemu sama aku bisa datang. Kan gitu. Lucu kan teman-teman kita Kristen ini, lucu banget kan? Lucu banget mereka itu. Tapi aku suka tahu. Mereka tuh lucu banget. Halo Bonarsa Bebeden. Kalau awam bertanya saja, kalau berilmu silakan diskusi dua arah. Oke, terima kasih sudah naik ke sini. Hatiku gembira, mereka semua. Bunda ini lucu sekali. Bunda ini adalah seorang wanita yang bukan hanya mengedukasi tapi juga menghibur. Karena kita di platform TikTok bukan di kampus. Kalau di kampus harus serius. Kalau di TikTok ini kan orang juga pengen cari hiburan.
Agama khayalan, baik kita bahas agama khayalan nih teman-teman. Agama khayalan itu datang dari orang yang suka halusinasi. Nah, mari kita bahas halusinasi ya. Halusinasi adalah, ini dia. Agama khayalan itu pasti agama yang dibawa oleh orang-orang yang berhalusinasi. Namanya agama halu. Ini dia datanya. Apa yang dimaksud dengan halusinasi? Halusinasi adalah gangguan persepsi yang menyebabkan seseorang melihat, mendengar, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak ada, tapi ngaku-ngaku. Halusinasi bisa disebabkan oleh gangguan mental, emang mentalnya udah kena, atau penyakit tertentu, atau efek samping obat-obatan, ya, karena penyakit bisa jadi. Dan ternyata kondisi seseorang itu bisa dikatakan menjadi halu itu karena salah satunya karena penyakit apa? Epilepsi, ya. Kondisi orang yang bisa halu, ya. Halusinasi. Salah satu kondisi penyakit yang bisa membuat seseorang itu halusinasi adalah penyakit epilepsi. Ya. Naik komika. Naik komika. Gantian kita. Nasi makan ini. Naik Mika. Kirain Mika di bawah. Nah, salah satunya adalah orang yang epilepsi itu membawa ajaran halu, ya nih. Siapa yang bilang ini menurut Halo Sehat? Ya, ini salah satu orang yang bisa halusinasi adalah epilepsi, ya. Pertama kita lihat ya. Nah, lalu kita tunjukkan siapa pembawa agama yang pernah epilepsi. Mari kita lihat datanya teman-teman, jangan memfitnah, jangan menghujat, kita baca data saja. Berdasarkan National Library of Medicine dikatakan di sini apa? Kita translate menjadi bahasa Indonesia. Ini bukan kata saya ya. Ini kata siapa? Ini kata ini. Penyakit Santo Paul. Ya, penyakit Santo Paul. Rasul Paulus menderita penyakit kronis. Epilepsi diajukan sebagai hipotesis yang paling mungkin. Ini menurut apa? Menurut situs National Library of Medicine, ya. Jadi kalau bicara ajaran khayalan itu ajaran siapa? Ajaran dari orang yang berhalusinasi. Maka ajarannya pun adalah ajaran dongeng. Oh ya, apakah Paulus pernah mengajarkan dongeng? Pernah sayang, ya. Paulus pernah mengajarkan dongeng. Di mana tertulisnya? Ini sayang, ya. Ini sayang, ini sayang, ini ya. Dalam 1 Korintus pasal 10 nomor 14 dikatakan menurut tafsir MD. Dikatakan di sini bahwa apa? Paulus menggunakan dongeng. Bukan cuman hayalan saja. Ternyata dongengan juga. Ya. Bukan cuman hayalan saja, tetapi juga dongengan juga gitu. Ya, jadi kalau kalian misalkannya punya rasul yang epilepsi, curigalah kalau dia sedang halusinasi, dicurigai bisa halu dan membawa ajaran khayalan. Seperti itu anak bunda. Aduh, capek Nandar, gua mau istirahat, mau tidur gua, capek. Kelihatan kelek gua tadi ya? Kelek gua kelihatan tadi ya? Sorry ya guys, kelek aku kelihatan sedikit. Untung cepet ya. Khayalan abad ke-16. Oh iya, ada ajaran yang datang dari khayalan abad ke-16 ya. Lanjut, si Mika tuh ditelepon. Udahlah, gue ngantuk. Si Mika nggak ada. Udah, naikin yang lain dulu. Gue ngantuk banget nih, mata gue udah kenceng-kenceng nih. Udah ngantuk lagi nih. Besok libur. Teman-temannya di YouTube udah ya, udah nggak sanggup lagi. Adek, jangan banting adek, nggak sanggup adek. Ya, apaan lu bilang? Besok gue pergi ke kampus lagi buat ngantarin berkas lagi terakhir tuh. Gue juga Nanda, kalau udah lu tahu nggak ternyata apa? Nanda, lu tahu nggak apa? Apa? Skripsi gue bakalan dipublish jadi jurnal. Keren. Assalamualaikum teman-teman di YouTube. Dadah. Ngantuk banget Nanda. Udah ya Nanda ya. Yang di bawah Assalamualaikum. nggak ada punya inisiatif nih. Pakai nama Yohanes Raja. Apa Yohanes Raja maksudnya gimana? Enggak, aku harusnya namanya itu Yohanes Raja, kan sudah bermahkota ini.
Yohanes Raja namanya. Lu seneng banget sama si Yohanes ini kayaknya. Lu stiker dipajang di dinding. Wajah-wajah kayak gini, wajah-wajah terkenal tau, best seller banget loh wajah dia loh. Di mana-mana gue lihat dia pokoknya. Sampai dia tuh pasti bangga banget lah jadi dia ya. Iyalah. Wajah-wajah best seller. Coba ada yang namanya ini Yohanes Raja gitu, fotonya yang ini pas itu. Yohanes Raja. Udah ya, teman-teman aku turun ya. Bentar ya gue turun ya. Sanggup. Ya, Raja Yohanes tuh Bambang.